Halo, perkenalkan saya Rosana Saragih, SSI. Saya adalah guru mata pelajaran kimia di SMA Santo Yosef Lahat, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 di LPTK Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada hari ini, Rabu 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN di sekolah saya di SMA Santo Yosef Lahat. Berikut ini adalah ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Pada kegiatan asinkronus, guru akan mengirimkan link pembelajaran melalui Google Classroom. Di sini, peserta didik dapat mengakses bahan ajar, LKPD, serta link evaluasi pembelajaran. Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Pagi, Mem. Gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan sehat. Baik, Mem. Oke, terima kasih. Apakah suara Mem sudah terdengar dengan jelas, Nak? Jelas. Jelas, Mem. Aman, Mem. Baik. Oke, sepertinya sudah masuk semua ya. Ada Bayu, Susan, Siti Rahma, Ria, Juan, Alia, Nabila, Nanda, Resa, dan Serlen. Kita sudah hadir semua. Nah, karena kita sudah hadir semua hari ini, kita akan segera melaksanakan kegiatan PJJ kita untuk hari ini. Nah, maka sebelum mengawali kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa dulu supaya kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar. Mohon kesediaan salah satu yang memimpin, Nak. Nanda, Mem. Oke. Adalah Mem dan teman-teman, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin. Baik, terima kasih Nanda. Mohon izin men-share screen sebentar. Apakah layar Mem sudah terlihat? Sudah, Mem. Sudah, Mem. Baik, hari ini kita akan belajar sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, ada beberapa rambu-rambu belajar. Nanti mohon kesediaannya untuk mengaktifkan video selama proses pembelajaran ini berjalan. Ya, kecuali memang karena ada gangguan sinyal itu boleh mematikan kamera untuk kelancaran PJJ kita. Kemudian yang kedua, nanti kita akan belajar bersama melalui diskusi kelompok nanti di breakout room. Model pembelajaran kita untuk hari ini yaitu problem based learning. Nah, nanti untuk penyajian masalah, perencanaan sampai ke penyelidikan masalah ini kalian diskusikan di dalam kelompok. Kemudian nanti untuk menyajikan hasil dan menganalisis hasil ini nanti kita bahas bersama kembali ke ruang utama. Kemudian untuk penilaian hari ini Mem akan menilai sikap, kemudian pengetahuan dan juga keterampilan ya. Nanti untuk sikap itu bisa dilihat dari observasi selama proses pembelajaran ya, yang dinilai itu keaktifan, kemudian kerjasama di dalam kelompok. Kemudian untuk keterampilan juga sama, itu bisa dinilai dari observasi selama proses pembelajaran dan juga dari LKPD yang sudah kalian kerjakan. Kemudian untuk pengetahuan, di awal kita akan ada pretest, nanti melalui kuisis. Kemudian nanti di akhir juga ada post-test, nanti kita akan lihat di akhir pembelajaran progresnya, ya apakah semakin meningkat atau semakin menurun atau tetap sama begitu ya, harapannya semakin meningkat. Baik, untuk pretest kita pada pagi hari ini silahkan dibuka joinmyquiz.com, kemudian masukkan kode 528966. Silahkan dituliskan sesuai dengan namanya. Karena ini masih ujian di awal, jadi tidak usah ragu, tidak usah takut ya gitu ya. Pokoknya dijawab saja sesuai dengan kemampuan.
kita lihat hasilnya. Ini hasilnya ya, Susan benar semua. Yang lain masih sedikit ya, nggak apa-apa karena ini masih pengetahuan di awal ya. Susan tadi malam belajar ya? Baca-baca, oke. Nggak apa-apa, tidak usah merasa gimana gitu ya. Nggak apa-apa, namanya juga ini kan baru di awal. Nanti hasilnya di akhir yang paling penting ya, hasilnya di akhir nanti yang paling penting. Oke, baik, kita akan memulai pelajaran kita ya. Sekarang silahkan diperhatikan gambar yang ada di layar. Ini adalah gambar larutan ya, non-elektrolit, kemudian elektrolit kuat, kemudian elektrolit lemah. Kira-kira menurut kalian apa nih perbedaan dari ketiga gambar ini? Boleh disampaikan pendapatnya? Elektrolit kuat dia terionisasi sempurna, menghantarkan arus listrik. Kalau elektrolit lemah terionisasi sebagian, menghantarkan arus listrik tapi tidak sebesar yang elektrolit kuat. Kalau non elektrolit tidak menghantarkan arus listrik. Oke. Kalau menurut aku sih kayak itu. Baik, terima kasih Susan. Yang lain? Ada pendapat lain? Dari gambar ini nih perbedaannya apa? Selain yang disampaikan Susan tadi. Beda dari ketiga gambar ini apa? Dari hasil ujinya, Mem, di lampunya itu. Oke, good. Thank you, Nanda. Hasil ujinya. Gambar 1, hasil ujinya seperti apa, Nan? Tidak menyala, Mem. Iya, jadi ini tidak menyala. Kemudian gambar yang kedua? Menyala, dan gambar ketiga itu redup. Oke. Faktor apa yang menyebabkan lampu itu? Ada yang menyala, ada yang tidak menyala, ada yang redup. Kalau larutan elektrolit tadi bisa menghantarkan listrik karena apa? Yang elektrolit. Iya, Karena elektrolit. terionisasi. Iya, karena terionisasi. Nah, sebagai tambahan saja, nah ini bisa kita lihat terkait dengan keterangan tidak terionisasi sempurna maupun terionisasi sebagian. Nah, kalau larutan non elektrolit di sini misalnya ada larutan gula, ya, ini bisa kita lihat ilustrasinya. Jadi, kalau untuk larutan gula itu tidak terionisasi di dalam air sehingga persamaan reaksi ionisasinya tidak ada. Sedangkan NaCl ketika direaksikan di dalam air, maka dia akan terionisasi sempurna. Dia akan menghasilkan ion Na+ dan juga Cl-. Untuk elektrolit lemah, ketika dalam air, dia terionisasi hanya sebagian. Ini bisa kita lihat dari ilustrasinya ini, yang warna hijau ini adalah Cl, kemudian yang warna abu-abu ini adalah Ag. Sebenarnya ini ada kaitannya dengan materi kita hari ini, terkait dari sifat larutannya. Ya. Untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, nanti melalui kegiatan diskusi dan observasi data hasil percobaan. Di sini nanti hasil percobaannya ada penurunan titik beku dan juga kenaikan titik didih larutan. Ya, larutannya terdiri dari elektrolit dan juga non elektrolit. Nah, nanti berdasarkan data percobaan itu, kalian diharapkan mampu menganalisis perbedaan sifat koligatif larutan elektrolit dan juga non elektrolit. Coba kita perhatikan data percobaan kenaikan titik didih dan penurunan titik beku dari beberapa larutan ini. Di sini ada 5 larutan, ya, ada 5 larutan. Ada larutan urea, glukosa, NaCl atau garam dapur, kemudian NaOH atau natrium hidroksida, dan larutan asam sulfat atau H2SO4. Data ini akan kalian analisis sesuai dengan pertanyaan yang ada di LKPD. Untuk materi dapat kalian lihat di modul ya, modulnya sudah saya bagikan tadi, bisa dilihat di situ untuk lebih lengkapnya. Nah, Mem hanya ingin mempertegas kembali beberapa hal terkait dengan sifat koligatif larutan elektrolit. Nah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait tentang sifat koligatif larutan non-elektrolit. Untuk sifat koligatif larutan itu kan ada 4. Yang pertama ada penurunan tekanan uap, yang kedua kenaikan titik didih, kemudian yang ketiga penurunan titik beku, dan yang keempat tekanan osmosis.
Nah, kalau kita lihat dari segi rumus, baik larutan, non-elektrolit, dan juga elektrolit, kalau kalian perhatikan ya antara keempat sifat koligatif larutan ini, untuk rumusnya itu sama saja di elektrolit maupun non-elektrolit. Perbedaan rumus sifat koligatif larutan elektrolit dengan larutan non-elektrolit itu hanya terletak pada simbol I. Simbol I ini apa? Simbol I ini merupakan simbol faktor Van Hoff. I itu bisa kita cari dengan rumus I sama dengan 1 ditambah N dikurang 1 dikali alfa. Setelah ini kalian akan masuk ke breakout room. Untuk kelompoknya sama seperti kelompok yang sudah ada saja, supaya lebih enak diskusinya. Baik, seperti biasa ya, nanti LKPD itu tulis dulu namanya, kemudian nama kelompoknya. Untuk mempersingkat waktu, silahkan langsung masuk ke kelompoknya masing-masing. Apakah sudah muncul, Nak, breakout room-nya? Kalau sudah muncul, boleh masuk ke ruang. Oke, silahkan. Manakah yang memiliki titik didih dan titik beku tertinggi? Ya NaCl kan? Enggak, kalau dibandingnya sama urea, iya. Cuman kalau yang dari tabel itu H2SO4. Gimana, Nak, kelompok 1? Ada kendala? Belum, Mem. Belum. Oke. Karena NaCl itu merupakan larutan elektrolit. Bisa. Ya kan tadi kan? Kalau urea itu non elektrolit. Kalau yang sudah kita pelajari sebelumnya itu kan semakin tinggi konsentrasi, itu kan harga kenaikan titik didih ataupun penurunan titik bekunya kan semakin besar begitu kan. Ya. Tabel hari ini itu kan konsentrasinya dibuat sama semua tuh, 1 molal semua. Begitu. Iya. Berarti kan kira-kira kenapa sih kok bisa beda datanya begitu ya? Padahal Ada sama-sama. faktor lain gitu. Nah, itu yang perlu kalian tuliskan di situ berarti. Dilanjutkan dulu ya, Nak, biar Mem cek yang kelompok lain ya. Nanti Mem gabung lagi. Oke, Mem. Kalau kelompok 3 gimana, Nak? Untuk yang nomor 2, hitunglah perbandingan tuh maksudnya kayak perbandingan 2:1 itu kan. Diminta kalian bandingkan data 3 sama data 5 ya, NaCl sama H2SO4 ya. Ini kan NaCl kalau kita lihat titik didihnya kan 0,104, sedangkan H2SO4 0,156. Kalau yang non-elektrolit tadi hanya 0,052. Jadi yang non-elektrolit ke sini ini kan perbandingannya 1:2 ini ya. 2 kali lipat kan ini kan? Dari 0,052 menjadi 0,104. Menjadi 0,156 kan berarti tambah lagi 0,52 dia kan? Iya. Ya, Mem. Oke, berarti kan ini kan 1:3 ya. Jika dibandingkan dengan yang non-elektrolit dia kan naik 3 kali lipat kan? Perbandingannya 1:3 berarti ya. Yang membedakan rumus antara elektrolit dengan non-elektrolit tadi bedanya di bagian apanya? Ada penambahan I. Oke, good. Ada penambahan I. I itu kan tadi ada kaitannya dengan harga N. Ya, N itu jumlah ion ya. Nah, mungkin bisa kalian cek dari ionnya. Sekalipun dia sama-sama elektrolit kuat, tetapi kalau ionnya berbeda kan pasti datanya juga berbeda karena pengalinya berbeda begitu. Itu untuk nomor 2 bisa dilanjutkan. Oke, nomor 2 aman. Silakan lanjutlah. Yang kelompok 3 lanjut dulu ya, nanti membalik lagi, nggak apa-apa. Ada kendala, Nak? Bisa membantu? Nomor 4, Mem. Nomor 4. Nomor 4 pertanyaannya apa ya? Itu tadi yang membedakan ada I-nya itu. Iya. Nomor 4. Oh, yang rumus nomor 4. Iya. Oke.
Dari data itu, larutan elektrolit, titik didihnya gimana? Titik bekunya gimana? Jika dibandingkan dengan non-elektrolit. Terus kesimpulan yang kedua, alasannya kenapa? Karena, ayo pasti bisa. Oke, Mem tinggal ya, lanjut ya. Kalau sudah balik ke ruang utama nak ya, dan nggak usah kesini lagi nanti ya. Oke. Siap, Mem. Gimana? Ada yang mau dibantu? Yang nomor 5 itu kan berdasarkan data hasil percobaan yang tabel tadi kan. Buatlah kesimpulan mengenai sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit. Berarti yang dibuat kesimpulan tuh sifat koligatifnya kan, titik didih, titik beku, kayak gitu kan. Iya. Berarti bisa juga kayak ini, Mem. Kesimpulannya adalah sifat koligatif larutan elektrolit inilah yang besar dibandingkan dengan sifat koligatif larutan non-elektrolit. Iya, itu udah benar. Terus nomor berapa lagi? Yang nomor 4 itu KF-nya kan 1,86. KF 1, terus? Berarti buat nyari delta TF larutan glukosa itu tinggal 1,86 dikali 1 molal. Iya. Baik, anak-anak yang terkasih, terima kasih sudah kembali ke ruang meeting kita. Tadi kalian sudah berproses bersama di dalam kelompok. Nah, sekarang kita akan membahas ya hasil yang sudah kalian diskusikan di dalam kelompok. Baik, silakan kelompok 1 disampaikan hasilnya untuk yang nomor 1. Baik, saya mewakili kelompok 1 akan menjawab pertanyaan nomor 1. Bagaimana penurunan titik beku dan kenaikan titik didih untuk larutan urea dan larutan garam pada molalitas yang sama? Larutan urea mengalami penurunan titik beku sebesar 0,186 derajat Celcius dan kenaikan titik didih sebesar 0,052 derajat Celcius. Sedangkan larutan garam mengalami penurunan titik beku sebesar 0,372 derajat Celcius dan kenaikan titik didih sebesar 0,104 derajat Celcius. Nah, pertanyaan nomor 2. Manakah yang memiliki titik didih dan titik beku tertinggi? Yang memiliki adalah larutan NaCl atau larutan garam. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena larutan NaCl merupakan larutan elektrolit, sedangkan larutan urea merupakan larutan non-elektrolit. Sekian. Oke, baik, terima kasih. Baik, berikutnya kelompok 2, siapa yang mau presentasi? Silahkan kelompok 2 disampaikan hasilnya untuk yang nomor 2 ya. Saya akan mewakili kelompok 2 untuk menjawab soal nomor 2. Hitunglah perbandingan nilai kenaikan titik didih dan penurunan titik beku larutan dan H2SO4. Perbandingan nilai kenaikan titik didih larutan NaCl dengan larutan glukosa itu 0,104 banding 0,052. Dari data tersebut, perbandingan kenaikan titik didih larutan NaCl dan glukosa adalah 2:1. Perbandingan nilai kenaikan titik didih larutan NaCl dengan H2SO4 adalah 2:3. Perbandingan nilai kenaikan titik didih dan penurunan titik beku larutan urea dan H2SO4 itu titik didihnya 1:3 dan titik bekunya 1:3. Baik, terima kasih kelompok 2 ya yang sudah diwakili oleh Rahma. Sekarang kita lanjut ke kelompok yang berikutnya. Kelompok 3, siapa yang mau presentasi, Nak? Silahkan, Susan, disampaikan untuk yang nomor 3 sama nomor 4, Nak, sekalian. Berdasarkan data tabel percobaan di atas, larutan NaCl dan H2SO4 konsentrasinya sama, namun kenaikan titik didih dan penurunan titik bekunya berbeda. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Karena pada konsentrasi yang sama, larutan NaCl dan H2SO4 mempunyai kenaikan titik didih dan penurunan titik beku yang berbeda meskipun kedua larutan tersebut merupakan larutan elektrolit. Hal itu disebabkan oleh perbedaan jumlah partikel ion, di mana jumlah partikel ion larutan H2SO4 memiliki ion sebanyak 3 dan larutan NaCl memiliki ion sebanyak 2.
Perbedaan jumlah ion tersebut akan berpengaruh saat perhitungan dengan menggunakan rumus Van Hoff. Semakin tinggi jumlah ion, maka akan semakin besar harga I. Semakin besar harga I, maka semakin besar kenaikan titik I dan penurunan. Oke, berikutnya. Lanjut yang pertama. Tentukanlah delta F, larutan glukosa dan NaCl dengan konsentrasi 1 molal. Untuk yang larutan glukosa, nilai Kf sudah diketahui yaitu 1,86 dikali 1 molal sama dengan 1,86 Celsius. Untuk yang larutan garam dapur, 1,86 dikali 1 dikali 2. 2 itu adalah jumlah ion, jadi hasilnya 3,72. Baik, selesai? Oke, baik. Terima kasih kelompok 3 yang sudah diwakili oleh Susan. Baik, sekarang kita bahas bersama dulu kesulitan-kesulitan yang kalian alami tadi selama mengerjakan LKPD. Untuk yang nomor 1, dari data tabel ini bisa dilihat bahwa antara garam dapur dengan urea tadi ya, yang sama-sama memiliki konsentrasi 1 M, maka yang paling tinggi ada di NaCl. Begitu juga untuk delta TF-nya. Kemudian kalau kita lihat perbandingannya antara data 1 dengan data 3, ya ini dari 0,052 menjadi 0,104. Berarti itu meningkat sebanyak 2 kali lipat ya, atau 1 berbanding 2. Begitu juga untuk yang penurunan titik beku. Kemudian kenapa bisa terjadi seperti itu, gitu ya. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Bayu, ya saya rasa semua kelompok sama ya pembahasannya, itu dipengaruhi oleh larutan yang bersifat elektrolit maupun non-elektrolit. Kalau kita lihat dari 5 larutan ini, untuk larutan elektrolit itu siapa tadi? Larutan elektrolit? 3-5. Oke, 3-5 itu elektrolit. 3-5. Ya, 1 sama 2 ini adalah non-elektrolit. Begitu ya. Jadi memang kalau kita lihat dari data yang elektrolit atau 3, 4, 5 itu memiliki data yang paling tinggi. Gitu. Jadi itu ada kaitannya dengan jenis larutannya. Kemudian nomor 2 juga sama. Ya, perbandingan tadi sudah kita bahas. Jika kita bandingkan antara glukosa dengan NaCl, itu bisa kita lihat perbandingannya 2:1, artinya meningkat 2 kali lipat begitu ya. Sedangkan jika kita lihat antara NaCl dengan H2SO4, itu jika dibandingkan dengan non-elektrolit, kalau NaCl itu meningkat 2 kali lipat, sedangkan yang H2SO4 itu meningkat 3 kali lipat. Begitu. Kemudian yang nomor 3, kenapa kok bisa NaCl sama H2SO4 tadi sama-sama elektrolit, kok bisa berbeda datanya, begitu ya. Itu juga sudah dijelaskan tadi oleh kelompok Susan, bahwa itu dipengaruhi oleh jumlah ionnya, begitu ya. Meskipun sama-sama elektrolit kuat, tetapi karena ionnya berbeda, maka titik beku dan juga titik didihnya juga berpengaruh, begitu ya. Karena semakin tinggi harga I, otomatis juga harga delta TF atau delta TB-nya juga akan semakin besar. Baik, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas yang nomor 4 ya. 1,86 dan 3,72. Nah, ini bisa juga kita hubungkan dengan tabel ya, antara larutan glukosa 1 molal dengan larutan garam dapur 1 molal. Ini perbandingannya bisa kita lihat yang memiliki konsentrasi sama-sama 1, tetapi delta TF-nya bisa berbeda gitu ya, dan meningkat 2 kali lipat. Gitu ya, 1,86 dengan 3,72. Itu karena garam dapur itu larutan elektrolit, N-nya adalah 2, sedangkan larutan glukosa itu non-elektrolit. Baik, sekarang kita masuk ke simpulan. Apa yang bisa kita simpulkan dari kegiatan kita hari ini? Boleh di-unmute? Apa yang bisa kita simpulkan dari yang sudah kita pelajari tadi? Oh, ini 1, Mem. Ya. Larutan elektrolit
memiliki penurunan titik beku dan kenaikan titik didih yang lebih tinggi daripada larutan non-elektrolit. Oke, baik. Terima kasih Bayu. Ada yang mau menambahkan yang lain? Mungkin aku nambahin pengertiannya aja, Mem. Kalau Boleh. larutan elektrolit itu merupakan jenis larutan yang dapat menghantarkan arus listrik karena molekul-molekulnya itu terlarut di dalam air terurai menjadi ion-ion bebas. Sedangkan larutan non-elektrolit itu molekul-molekul terlarutnya dalam air tidak terurai menjadi ion-ion yang bebas, Mem. Sorry, Mem. Oke, good. Nanda, ada lagi yang lain mau menambahkan? Cukup? Baik, kalau cukup, Mem tegaskan kembali untuk kesimpulan kita ya. Yang pertama tadi, jadi kalau larutan elektrolit tadi kan akan terhidrolisis dalam air. Jadi ion penyusunnya misalnya tadi NaCl itu akan menjadi Na+ dan Cl-, begitu ya. Sedangkan kalau non-elektrolit itu tidak akan terionisasi di dalam air sehingga dia tidak punya ion, begitu ya. Jadi otomatis harga delta TF atau harga delta TB-nya itu juga akan berpengaruh. Kemudian selain ini mungkin dari tabel itu sudah cukup jelas terlihat bahwa titik didih antara larutan elektrolit dan non-elektrolit itu jauh lebih tinggi yang larutan elektrolit. Kemudian tadi juga ada meskipun sama-sama larutan elektrolit ternyata bisa berbeda datanya, begitu ya. Hal itu dipengaruhi oleh jumlah ionnya. Aplikasi inilah yang dipakai yang sudah kita bahas di LKPD pertemuan yang sebelumnya, yaitu kenapa NaCl digunakan untuk mencairkan salju di jalan, begitu ya. Kenapa nggak gula pasir aja, begitu ya? Kok harus NaCl begitu? Nah, mungkin inilah jawabannya, begitu ya, karena memang larutan elektrolit itu yang mempunyai harga delta delta TB atau delta TF yang paling besar, begitu. Itulah sebabnya kenapa di salju atau di jalanan yang penuh salju itu ditaburi dengan garam dapur. Sekarang kita akan masuk ke post-test. Silahkan dibuka linknya, sudah Mem kirimkan di grup tadi. Silahkan dikerjakan, kalau sudah langsung dikirimkan. Baik, sekarang kita lihat hasil dari pembelajaran kita untuk hari ini. Nah, tadi di awal itu yang dapat 100 itu baru 1 orang, kemudian ada yang hanya benar 1, ada yang benar 2, dan seterusnya. Nah, jika dilihat dari hasil evaluasi yang di akhir, ini sudah cukup baik ya perkembangannya ya. Dari awal tadi hanya 1 yang dapat nilai 10, sekarang sudah ada berapa ini ya? Ada Bayu, Titi, Nanda, Susan, Juan, kemudian yang lain juga sudah mengalami perkembangan ya dari dibandingkan dengan yang kita retest tadi. Itu artinya berarti kalian sudah memiliki kemajuan ya dalam hal memahami materi ini. Baik, terima kasih. Sekarang kita lanjutkan. Tetapi sekali lagi, meskipun kalian belum berhasil di bagian evaluasi, ya, itu berarti masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Nanti untuk berikutnya berarti kita bisa paham nih, oh yang mana nih yang saya belum tahu, yang mana itu bisa dibaca-baca kembali di modul. Kemudian untuk yang sudah berhasil juga ya tetap masih perlu dipelajari nanti untuk kegiatan penilaian harian, gitu ya. Mungkin cukup sekian untuk pembelajaran kita yang hari ini. Apakah ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau bertanya sebelum kita masuk ke refleksi? Oke, kalau cukup sekarang kita lanjutkan ke refleksi. Nah, sepertinya hari ini tadi agak berbeda ya kita belajar. Baik, Mem ingin bertanya kepada kalian dulu, apa yang dirasakan dalam mengikuti PJJ kita untuk hari ini?
Bagaimana kegiatannya tadi? Itu sih, Mem. Beruntung. Oke, selain itu, mungkin untuk hari ini Mem lihat tadi agak lebih seru lagi karena saling panggil memanggil gitu ya ke ruang breakout gitu ya. Gak apa-apa. Gitu itu mungkin bisa diterapkan nanti untuk pembelajaran berikutnya. Nah, kemudian untuk refleksi kali ini Mem juga ingin nanya kira-kira kendala kita untuk hari ini atau yang perlu kita perbaiki untuk kedepannya itu ada nggak kira-kira? Menurut kalian pembelajaran kita hari ini apakah sudah sesuai atau belum? Atau ada yang perlu diperbaikilah seperti itu untuk kemajuan pembelajaran kita untuk kedepannya? Ini sudah cukup baik. Sudah cukup baik ya. Kemudian kendalanya kira-kira ada nggak kesulitan tadi di dalam kelompok? Mungkin kalau dalam kelompok tuh suka miskomunikasi. Suka miskomunikasi ya? Mungkin ada Kurang yang baca doa. satu apa gitu, Mem. Beda obrolannya. Oke, ya kita bisa memahami lah ya karena memang situasi kita berdiskusi ini kan yang namanya selama ini diskusi itu kan sama-sama tuh kumpul bersama, diskusi bersama begitu ya. Tetapi karena memang kondisi kita saat ini seperti ini, jadi diskusinya itu virtual begitu ya. Jadi itu memang ya dimaklumi lah seperti itu ya karena kita saling ngobrol tapi orangnya tidak terlihat begitu ya. Tapi nggak apa-apa, yang jelas dari pembelajaran kita hari ini minimal kalian punya pengalaman nih. Ya, ada pengalaman baru dari apa yang sudah kalian lakukan tadi. Minimal ya bisa menghargai sesama teman, meskipun tadi miskonsepsi, bisa menghargai antara satu dengan yang lain. Gitu ya, bisa menyampaikan pendapat dengan sopan dan seterusnya. Dan Mem merasa sikap-sikap itulah yang paling kita butuhkan, ya, baik hidup di masyarakat ataupun di keluarga atau dimanapun kalian kelak nanti berada. Banyaklah nilai yang bisa kalian ambil dari pembelajaran kita untuk hari ini. Baik, Mem berharap kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran untuk kedepannya. Kemudian karena kita di sini kan sama-sama belajar begitu ya, berusaha membantu kalian. Kira-kira kalau ada kesulitan ya silakan ditanyakan. Mungkin itu yang perlu Mem sampaikan. Kemudian Mem mengucapkan terima kasih. Ya, terima kasih banyak atas kesetiaan kalian dari awal hingga akhir, sehingga kegiatan kita hari ini bisa berjalan dengan cukup baik. Kemudian hasilnya juga bisa kita lihat dibandingkan dari awal sampai akhir tadi, hasilnya juga menunjukkan hasil yang signifikan. Baik, untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, kita akan menutup kegiatan kita dengan berdoa. Maka mohon kembali kesediaan dari Nanda ya. Baik, Mem. Marilah, Mem. Baik, terima kasih Nanda atas kesediaannya. Mem mengucapkan terima kasih banyak atas semuanya. Kemudian selamat melanjutkan aktivitas kembali. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Silakan, boleh. Terima kasih. Terima kasih, Mem. Terima kasih, Mem. Oke, Terima kasih, Mem. sama-sama.